Salam strategi catur. Pada video yang satu ini aku mau nunjukin kepada teman-teman semua ya, trik pembukaan catur untuk menjebak lawan dan menang dengan mudah. Nah, trik rahasia ini dinamakan the poison pawn trap, atau dalam bahasa Indonya jebakan pion beracun, teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke, di permainan ini putih melangkah pion E4, hitam melangkahkan pionnya ke C5, Sicilian defense ya teman-teman. Putih melangkahkan pion ke D4, sedangkan hitam tidak dalam posisi memakan pion putih yang di D4, tapi dia menaikkan pion hitam ke D6. Nah, pada posisi ini putih menaikkan pion ke D5 teman-teman, untuk mengunci petak tengah dari pertandingan. Nah, pada posisi ini biasanya kebanyakan pemain pasti akan menaikkan menteri hitam ke A5 teman-teman, untuk skak raja di E1. Dan pada posisi ini putih pasti melangkahkan gajah ke D2 untuk mengcover raja. Nah, biasanya ketika posisi ini pion putih yang ada di B2 tidak terkawal oleh gajah, karena gajah sudah pindah ke D2 teman-teman. Dan biasanya hitam pasti akan melihat celah dan dia ke B6 melangkahkan menterinya untuk mengincar pion yang ada di B2. Dan putih dengan cepat langsung melangkahkan kuda ke C3, dan tanpa pikir panjang, bila menteri makan pion yang ada di B2, disinilah terjadi jebakan pion beracun teman-teman. Kenapa? Karena putih langsung melangkahkan benteng ke B1, mengancam menteri hitam. Menteri tidak bisa kembali ke jalur B karena ada benteng, tidak bisa makan pion karena ada kuda di C3. Salah satunya jalan cuman ke A3 teman-teman. Ketika menteri ke A3, langsung pembantaian terjadi. Kenapa? Kuda melangkah ke B5, mengancam menteri hitam yang ada di A3, sekaligus mengancam posisi raja hitam karena kuda bersiap-siap akan ke C7 teman-teman. Pada posisi ini, jika menteri hitam makan pion yang ada di A2, benteng menekan menteri hitam ke B2, cuman satu-satunya jalan, dan gajah hitam menekan menteri hitam, dan menteri hitam tewas teman-teman. Oke, kalau misalnya menteri tidak makan pion yang ada di A2, tapi menteri ke A4 teman-teman, karena menteri juga nggak bisa ke
A6. Kenapa teman-teman? Karena kalau menteri ke A6 raja, dan kuda juga menyerang menteri serta benteng hitam. Makanya lajur menteri cuman bisa ke A4 teman-teman. Kuda menekan menteri, menteri cuman bisa ke A4. Selanjutnya kuda makan pion yang ada di D4 teman-teman. Kenapa D4? Supaya menteri hitam bisa dimakan. Kalau misalnya kuda dimakan oleh pion, skak raja hitam sekaligus menyerang menteri, dan menteri hitam langsung mati teman-teman. Oke, kalau misalnya raja pindah ke D8, sama saja teman-teman. Skak raja, kuda ke F7, dan raja cuma ada pilihan ke C7 atau ke D7 teman-teman. Kalau misalnya raja ke C7, gajah putih ke F4 skak, dan pada posisi ini raja tidak bisa ke B6 karena ada benteng, tidak bisa ke C6, ada pion, maka jalan satu-satunya cuma menaikkan pion ke E6. Pion hitam yang di E5 boleh memotong karena putih sudah melebihi, sudah berada di garis di lajur 5 ya, boleh potong. Skak kembali. Kalau misalnya ditutup oleh gajah hitam, maka checkmate teman-teman. Tapi kalau misalnya raja kembali ke C6, langsung checkmate teman-teman. Makanya tadi pada saat posisi pertama kali, ketika posisi ini, jangan sekali-sekali menteri memakan pion yang ada di B2 teman-teman. Lebih baik seperti ini, kita ulang dari awal ya. Nah, ketika pion putih naik ke D4, lebih baik memakan pion putih itu, atau menaikkan pion ke B6 untuk mensupport pion hitam yang ada di C5. Ketika dimakan, bisa dimakan kembali, dan ketika kuda naik, gajah putih bisa mengontrol petak tengah dari pertandingan. Mungkin itu tips dan trik terbaik, dan kebanyakan para pemain pasti kewalahan dengan teknik permainan ini teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu suka, like dan subscribe video ini. Thanks.